peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan? Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam Islam, kemiskinan dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu miskin secara iman, miskin secara ilmu, dan miskin secara harta. Miskin secara iman berarti seseorang yang rohnya tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Orang ini hanya mendekatkan diri kepada Allah ketika dia dilanda musibah atau bencana. Miskin berdasarkan ilmu merupakan salah satu penyebab suatu individu menjadi miskin karena ketidaktahuan akan bagaimana menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di hidupnya. Miskin secara harta berarti seseorang mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk dapat berusaha, bekerja, dan bertahan hidup guna memperoleh suatu kelimpahan atau kekayaan untuk menghidupi keluarganya dan bertahan hidup secara halal. Namun, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh masih belum memenuhi segala kebutuhan dirinya sendiri maupun keluarganya. Kemiskinan merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, karena kemiskinan dapat merusak akidah, akhlak, pikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini, kemiskinan harus mendapat solusi terbaik melalui kebijakan fiskal, yakni berupa zakat. Setiap muslim yang berkecukupan atau mampu, maka mereka harus memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan dalam syariat Islam dengan mengeluarkan zakat sebagaimana untuk menyempurnakan rukun Islam yang keempat. Pengertian zakat menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ialah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Karena zakat memiliki nilai yang sangat penting dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Allah memberikan perintah untuk membayar zakat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Berkaitan dengan zakat, terdapat pula beberapa istilah seperti muzaki dan mustahik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun golongan yang berhak mendapatkan zakat telah diatur di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Ada 8 golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, rikab atau budak, garim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Islam tidak hanya semata-mata mewajibkan umatnya untuk menjalankan syariat ini jika tanpa tujuan yang jelas. Maka, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3, tertulis pengelolaan zakat yang bertujuan 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan 2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat merupakan infak atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib bagi umat muslim. Hal ini dikarenakan zakat memiliki peranan dalam mengurangi kemiskinan yang melilit seseorang. Dengan adanya kepedulian daripada agniya untuk membayar zakat, maka dapat membantu mereka yang kekurangan. Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Oleh karena itu, apabila para agniya mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata, niscaya kemiskinan akan menjadi sirna. Dalam Islam, zakat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahun sekali pada saat awal bulan Ramadan hingga batas akhir sebelum dimulainya sholat Idul Fitri. Jumlah yang harus dibayarkan sebagai zakat fitrah adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter beras per kepala. Di dalam nilai rupiahnya dapat berubah-ubah sesuai aturan yang berlaku. Misalnya, berdasarkan SK Ketentuan Basnas Nomor 7 Tahun 2021 tentang zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, senilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar 40.000 per jiwa. 2. Zakat mal, yaitu zakat atas uang, emas, maupun aset berharga yang dimiliki dan disewakan oleh seseorang. Syaratnya, harta yang dimiliki asal-usulnya halal, memenuhi batas minimum, dan telah dimiliki selama setahun. 3. Zakat penghasilan, yaitu zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim yang telah memiliki penghasilan. Jika seseorang itu sudah dapat bekerja secara mandiri maupun di bawah perusahaan atau naungan orang lain. Zakat ini dibayarkan setiap bulan sebanyak 2,5% dari total pendapatan tanpa harus menunggu 1 tahun. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat telah diatur dalam pasal 1 angka 7 dan angka 8
Undang-Undang 23 tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS, di mana Basnas didefinisikan sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional, sedangkan LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka dari itu, dengan adanya lembaga-lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, maka diharapkan dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai sasaran di dalam zakat, dapat merencanakan zakat untuk kedepannya, menghimpun dana zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, dapat melaksanakan pengelolaan zakat, dan melakukan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Dalam mencapai tujuannya, Basnas memiliki strategi dalam penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang berskala nasional, yang mana program tersebut kemudian dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, pertanian, yaitu program yang mencakup di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mengoptimalkan potensi alam sekitar. Yang kedua, pengembangan usaha mikro, yaitu program bantuan permodalan usaha, penguatan produksi, pendampingan usaha, dan pemasaran, serta pelatihan keterampilan mustahik. Yang ketiga, pengembangan komunitas, yaitu program pendayagunaan berbasis komunitas dan atau desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif. Maka dari itu, untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat, Basnas melakukan pengukuran dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik melalui instrumen kajian dampak zakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indeks Zakat Nasional sebagai alat ukur kinerja pengelolaan zakat nasional, sebagaimana hal tersebut merupakan amanah Renstra Basnas 2020 hingga 2025. Berdasarkan penghitungan jumlah mustahik, suatu ini telah tercatat terdapat 827.956 jiwa pada program penanggulangan kemiskinan lembaga pengelola zakat, sedangkan untuk populasi mustahik fakir miskin, program penanggulangan kemiskinan Basnas RI tercatat sebanyak 107.271 jiwa. Data tersebut menggunakan data populasi mustahik nasional yang menjadi basis data penghitungan pengentasan kemiskinan. Pada hasil penghitungan yang didapat oleh Basnas RI, penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil dituntaskan dari garis kemiskinan sebanyak 49% atau sejumlah 52.563 jiwa, yang mana hal ini meningkat sebesar 82,41% dibandingkan pada tahun 2020 dengan jumlah 28.859 jiwa. Kemudian sebanyak 59% atau 63.290 jiwa berhasil melampaui standar had kifayah, sedangkan jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil moving out poverty atau telah mencapai nisab sebesar 37% atau sebanyak 39.690 jiwa. Sementara itu, secara keseluruhan, Lembaga Pengelola Zakat se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan dengan rata-rata sebesar 48% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 397.419 jiwa, yang mana hal tersebut meningkat sebesar 39,41% dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 285.063 jiwa. Dengan demikian, rasio kontribusi lembaga pengelola zakat dalam mengentaskan kemiskinan nasional sebesar 27,54 juta jiwa atau sebesar 1,44%. Maka dari itu, adanya bantuan zakat juga mempercepat lamanya waktu mustahik untuk keluar dari kemiskinan. Karena berdasarkan data Pusat Kajian Basnas RI, tanpa bantuan berupa zakat, mustahik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar dari kemiskinan. Untuk standar garis kemiskinan membutuhkan waktu sekitar 13,77 tahun. Standar had kifayah membutuhkan waktu 19,87 tahun. Sedangkan untuk waktu nisab zakat membutuhkan waktu 35,84 tahun. Namun, dengan adanya bantuan zakat, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat, di mana untuk standar garis kemiskinan, waktu yang dibutuhkan hanya 3,3 tahun. Kemudian, untuk standar had kifayah memerlukan waktu 5,78 tahun, dan penurunan terbanyak terjadi pada standar nisab zakat yang menjadi 17,43 tahun.